A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhaqna bis sholihin. Jadi malam berbahagianya pengajian kitanya masalah muslihat dan tipu daya setan. Kita tahu bahwa setan itu musuh bagi kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu bagi kamu musuh dan jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi dikala kita diberi oleh Allah Ta'ala hidayah dan taufik untuk berbuat taat, ini syaitan selalu mengganggu. Di antaranya ada 7 jalan syaitan muslihat dan tipu daya kepada kita yang sudah diberi ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma faslul hiyalati wal mukhada'ati minasyaitan. Jadi pasal ini menyatakan tentang berbagai muslihat dan tipu daya syaitan. Famajra dzalika wa mithaluhu anna makaida syaitani ma'a ibni adama fi ta'ati fi sab'ati aujuhin. Tempat berlaku ataupun jalan dan rekayasa syaitan bersama anak Adam pada berbuat ketaatan kepada Allah, ini ada 7 jalan, ada 7 bentuk tipu daya dan masalah syaitan terhadap kita anak Adam. Nyebut ada pula katanya. Ahaduha ayyanhahu anha. Bermula salah satunya 7 itu bahwa melarang ia syaitan akannya Bani Adam anha, daripadanya ketaatan. Yang pertama-tama syaitan melarang kita untuk berbuat taat. Selalu dibisik dalam hati kita, yang namanya ketaatan jangan kita lakukan. Yang selalu ada bisikan, ini kebajikan jangan kamu lakukan, ini jangan kamu lakukan, padahal itu kebajikan. Itu merupakan tipu daya syaitan. Baik sembahyang, baik sedekah, baik berbaik dengan jiran, yang namanya kebajikan, ketaatan selalu dia larang. Itu tipu daya syaitan. Kita harus sadar itu dari syaitan. Fa in asamahu Allah Ta'ala raddahu bi an qala inni la muhtajun ila dzalika jiddan id la budda li min at-tazawudi min hadhihi dunyal faniyah lil akhirati allati lang fidala alaha. Maka jika melindungi akannya Bani Adam, katanya manusia, dan dilindungilah Allah, maka menolak ia akan syaitan. Kiban takun tertolak syaitan, inni la muhtajud, sesungguhnya aku pasti butuh kepada demikian ketaatan, karena tidak boleh tidak bagiku daripada berbekal daripada ini dunia yang fana untuk kehidupan akhirat. Yang kehidupan akhirat itu tiada batas akhir baginya. Menyertanya orang berbantu oleh Allah, gelindungilah Allah. Apabila ada ajakan, jangan berbuat, hanya dipubuh kebajikan. Lantas tanya talawan akan ajakan syaitan. Kibantakun, saya perlu kepada bekal di dunia ini untuk bekal akhirat yang tiada batas akhirnya.
Hana nepegah di akhirat tengah paduk puluh ribu tahun. Termasuk ada juga satu berita tentang kabar berhenti di padang mahsyar sampai 50.000 tahun. Meniti di atas titik siratal mustaqim, satu riwayat 3.000 tahun naik, 3.000 tahun datar, 3.000 tahun turun. Begitu panjangnya titik siratal mustaqim. Ada satu riwayat 5.000 tahun datar naik, datar 5.000 tahun, turun 5.000 tahun, bersampai kepada apa yang kita tuju, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ahli setan. Baik kamu buat sembahyang, baik kamu sedekah, baik kajak wajib, baik kamu get, baik. Atas namanya ketaatan selalu dilarang. Yang mana kita ketika mau melaksanakan kebajikan ketaatan, ada bisikan, baik pubut, jangan engkau lakukan. Itu bisikan syaitan. Kita harus melawan. Walau bukan berkata dengan lidah, dengan hati juga boleh. Saya sangat membutuhkan ketaatan untuk bekal di dunia ini, bekal untuk akhirat. Syaitan itu aduwwum mudillun mubin, musuh menyesatkan lagi nyata menjerumuskan kita dalam nerakanya Allah. Menyata Pak Nji atai-tanya ngantanyo kan tajak tanya-tanya ada tanya videonya aja no. Menyatanya nyobut tu ada ngan kan tajak rambut tanya cip, menyogot tanya got tajak bangan, menyatanya bro tajak ngan bak bro buka tanya pencuri ho tajak ngan kan pencuri tak tanya mabuk ho dapat ngan kan mabuk tu lagi tanya. Syaitan juga demikian, ingin sebagaimana dia sudah kena rajam daripada Allah menjadi penghuni neraka nanti, maka dia ingin menghalangi manusia daripada ketaatan supaya berbuat maksiat, berbuat dosa, menyak tapak ngenji. Dak tanya kan gaya kan? Kah, itu yang pertama. Summa ya'muruhu bitaswifi. Kemudian memerintahkan ia syaitan akan kita manusia, Bani Adam, bitaswif. Apa itu taswif? Itu menunda-nunda dalam berbuat taat. Menunda-nunda. Pernah haji itu kadang-kadang merumpak jak pernah ya tak murah anapu belum tahu ke lonjak golong tajak kat mati tu le mana ada copet dan sedekah ikut baik ile kamu sedekah baik kamu sedekah ronyo ile singah mentang kamu sedekah ada kala kali sedekah kali kamu sedekah bunuh baik ile kamu sedekah kali bunuh. Menanti sembahyang kata wate baik sembahyang ile enti udah ke sembahyang sebab sembahyang kerja wate lehu panjang sampai enti di tengah pun ataupun poh pun kurun 15 lehu habis rak habis ke sembahyang tu pawai tak menunda-nunda itu tipu setan. Padahal kita punya kesempatan untuk berbuat baik, nyobek tunda-tunda kebajikan nunggu. Contoh, kita ada kesempatan berzikir Subhanallah dan Subhanallah. 2 kali nafas yang kita tarik, 3 kali nafas yang kita tarik, sunyi daripada berzikir, rugo kawan nafas tanya oleh hebohnya. Menanti orangnya tidak kita berbuat baik pada hari ini, bah tengah mentang lempubuk kebajikan, bah tengah mentang sedekah. Esok hari bukan hari ini lagi. Atau orangnya kalewat tunggu. Saat demi saat yang telah terlewati tidak akan kembali lagi. Teman huruf tengah huruf lain, lusa huruf lain. Jumatnya Jumat uke, Jumat ke depan bukan Jumat belakang, Jumat ke depan Jumat lain. Jadi kalau kita menunda-nunda ibadah, jadi ibadah hari ini bukan ibadah esok. Jadi baik tunda-tunda, betul-betul bah tengah manteng long wirid. Nyan wirid tengah, orangnya ketinggal karugo. Jadi yang menunda-nunda yang jisah batanya Allah lagi urut dapat kajak ber ya tajak ber na pengajian bahlong lu haji rojaan tu. Jadi selalu kebajikan itu dia tunda-tunda kesempatan untuk menyantuni yatim ada pernah kak baikun hai
ururaya mentakatan tun ya timbe ile jino hana pa kabile tikedi meninggal di ururaya pagi. Jadi menunda-nunda taswif itu tipu daya setan. Makanya kita kalau ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Setiap detik kita lewati, setiap saat kita lewati, jim jino po padung po tujuh. Nyentik po 8 kali jim po tujuh. Po kurung kali po 8. Po 10 kali po kurung. Maknanya yang telah kita lalui saat itu sunyi daripada ibadah ini sangat rugi. Apalagi menunda-nunda. Menunda-nunda, alahai atau bak dekat anapu. Nah urung tajak ber biasa pakai yang sembayang. Lun sembayang tidungku. Lonjak ber terencana tak awal katip ka rencana lonjak ber tapi anapu lonjak jodoh ni le. Insya-Allah hajinya lonjak. Tak pakai haji ente insya-Allah harap puasa lonjak. Pokoknya sabe-sabe enti menunda-nunda perbuatan taat itu tipu daya setan. Ingin kita berdosa di hadapan Allah. Ingin dunia ini yang kita hidup ini rugi kita. Karena sa'ah itu setiap sa'ah paling bermakna. Jadi nyen ada bu setan yang kedua. Fa in asamahu Allah taala raddahu bi an qala laisa ajali biyadi ala anni in sawaftu amalil yaumi ila ghadin fa amalu ghadin hatta a'maluhu. Fa inna likulli yaumin amalan. Maka jika melindungi akannya hamba Allah ataupun akannya Bani Adam manusia itu oleh Allah Ta'ala, maka menolak ia akan nya syaitan yang selalu dia mengajak menunda-nunda kebajikan yang kita perbuat. Dia menolak. Apa katanya? Laisa ajali biyadi, tiadalah ajalku di tanganku, di atas kosongnya aku. Jika aku tunda-tunda akan amal hari ini hingga kepada esok hari, maka amal esok hari adalah amal esok hari. Kapan aku beramal? Karena bosonglah tiap-tiap hari itu amalan. Kelang tanya, ajai ke bak jarolun hai syaitan hai. Menyo ajal bak jarolun jelah tulilun. Nyo lah minggu nyo lu hana lu mati le, lu nak ibadah le. Ajal bukan di tangan kita. Walau kita menganggap diri kita masih jauh dengan ajal, betapa banyak orang sehat dipanggil oleh Allah. Tidak menyangka bahwa bahkan jangankan dia, kita yang di sampingnya tidak menyangka bahwa dia begitu cepat dipanggil oleh Allah. Jadi ajal ke bajarodanya mbak Allah. Karena ajal tidak tahu kita kapan datangnya. Makanya jangan menunda kebajikan yang kita lakukan. Kadang-kadang minum mesti nak wate dan terdekat. Wate tak ibadah tak wirid. Hantar wirid kadang-kadang tu pos 10 malam bantawo tak pegah bak mak anak mit. Hot mak ai lemah luntat mumang luntat. Kata mang tak bai ta mak tanya, mai ta mak anak mit isteri tanya, bai kalian kah hana le umur tu. Kadang-kadang tiga tanya tengah tajak berjalan, mupeh dengan motor, inan meninggal. Tumna le urut sakit kata kamu tu hana meninggal lah. Padahal anak kaikun ya Allah ni cok pulang maklum ke dia daripada lagi yang menderita. Anak-anak ke lagi yang meninggal. Piana meninggal lo. Itanya yang wit dengan tiga-tiga kan meninggal. Kan le gampang nunggu kan? Orang sehat dipanggil oleh Allah. Jadi ajal itu urusan Allah. Karena tanya maknanya bukan kita atur ajal itu, Allah yang atur. Karena Allah yang atur, imam kita termasuk Imam Syafi'i, Imam Ghazali pernah menyatakan bahwa yang paling dekat dengan kita bukan istri, bukan anak, bukan kerabat, tapi yang paling dekat dengan kita adalah mati. Ketika kita keluarkan nafas untuk tarik detik, apabila kata ajai hang ngebi Allah Taala tarik detik, begitu pula langsung ngebi. Mereka kanjit bah tiga tarik tu ya Allah lu nak pegah wasit beu ana jatahli. Jangankan kita manusia biasa, Rasul sendiri sudah sampai ajal, Allah panggil, Allah ambil nyawanya. Apalagi kita manusia biasa. Jadi oleh kerana demikian, perkara yang paling dekat ajal. Kalau demikian, ajal paling dekat, jangan tunda-tunda yang namanya kebajikan.
ada kesempatan, berbuatlah baik. Tapi yang paling baik amalan adalah ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nasi linnas. Hamba yang paling baik di sisi Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah, bukan yang banyak harta, bukan yang banyak pangkat jabatan kekuasaan, tapi yang paling dicintai oleh Allah, anfa'un nasi linnas, hamba-hamba yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lain. Udip tanya manfaat bagi gob lain, itu manusia yang paling baik. Tanya na harta, bantu rengatin na manfaat, bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Lagi doktor, bantu mengobati. Walau kita bayar, walaupun ada uang kita mau bayar, nggak ada dokter siapa yang mengobati? Saling membutuhkan. Doktor punya anak terjojak, tahu kepubat. Saling membutuhkan. Dokter membantu memberi obat. Allah menyakitkan geput sakit lain, menyakna pugu obat le doktor, menyuhana geput sakit, hana perle doktor. Keput teman doktor hana sakit, disaling membutuhkan. Jadi yang sangat bermanfaat, maka ji udip bermanfaat kepada orang lain. Nyedanya kadang-kadang kan udip tanya mekarak gop tu tapi milanya gop udip tu asal kata tenang gop kahana tenang daya ladung tim guna-guna pakai dukun. Kalau orang senang, orang Melayu senang, gede apa toko sudah maju pakai dukun, macam-macam kebancara bek nale rutama mbak kedainya cukup kuih Aceh tu. Tapi hana ini kampung baru hana tanya lo nyakil urang lang kota. Biasa orang kota serodo nanti yang bro-bro akai, tapi hana le kahana orang-orang kampung yang bro akai. Man kecuali orang kampung enggak duk kena kampung baru. Dan juga kita melang kota kan, enggak duk kena orang kampung yang biasa le bro-bro akai, hana gak akai. Anjir bro-bro akai, tidak boleh. Kita sikap orang mukmin senang melihat orang mukmin senang, susah melihat orang mukmin susah. Itu sikap orang mukmin. Senang saudara kita, kita ikut senang. Susah saudara kita ikut susah. Itu sifat orang mukmin. Sifat kafir, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu sifat orang kafir dan sifat orang munafikin. Matanya baik Islam munafik tanya. Iban kalau saudara kita senang, Baik saudara belum motor baru, kamu ke patadu. kamu ke anak tunggu. Jih kayak belum motor baru. Saya kagak belum motor baru, kamu ke darah lahir tu 600. Ini hana langkawannya menang kan? Nah, aja tunjuk jero yang hana tenang, hati gop tenang. Yang lumbi ubat khusus. Nah, ubat khusus. Put lembui. Tapak. Nya ubat. Tak puduk di tapak bertimang bak muka gadah penyakitnya. Bahan gadah lain penyakitnya. Tapi insya-Allah. Yang kedua. You tunda-tunda ibadah, kan? Tunda-tunda. Mesti tahu rumah. Ikulati tu. Cok Quran nak baca Quran macut, nak kata pahala kau rinsi yang kau ba Allah. Ikut, baik kau baca le, you know. Kacok HP mentang kan nginging TikTok mentang letian. Singgah mentang kau baca Quran. Itu dia juga. Cok HP, nging HP, mejem-jem. Ada mentang baca Quran kedua ju. Itu juga dia juga menunda-nunda pada perbuat taat, itu tipu daya syaitan. Mengkajut itu tunda-tundanya mentang anak muda teman tanya ke Tuhan KBB manyet KBB kubu pulau tunda-tunda dalam kebajikan tidak boleh. Saya nak kesempatan berbuat baik. Dulu tu kata kadang-kadang gerak jero anje gerak li berapa ke pulau namanya yang ke pulau malam tidak saya ke pulau yang tengah tiga lagi yo bet tunda-tunda lagi bangun tengah malam tahajud witir menangis di hadapan Allah minta hidayah dan taufik. Moga kiranya di akhir perjalanan kehidupan ini ridha Allah dan senang Allah. Apabila ridha dan senang Allah, yakinlah tersenyum kembali kepada Allah.
Teman berokon lun beruk dah tunggu. Beruk awal kakak beruk ke dia. Orang yang baik bukan orang tidak bersalah, tapi orang tobat daripada salah. Itu orang baik. Tak minta urusan salah apa ni? Mantengku yang duk ke temu berat lu untuk salah dengan dia. Tapi sama-sama kita tobat kepada Allah. Karena manusia yang baik, manusia yang tobat daripada salah, bukan manusia tidak bersalah. Kan, yang kedua. Ya, jadi amalan baik tunda-tunda apa? Pun bersedekah nak kesempatan bersedekah je. Sebab lu bersedekah dan lu nangon anggota dewan dengan lu. Wate je kan anggota dewan hana turile dengan lu. Wate hana li anggota dewan, kabeh anggota dewan kakrab lo dengan lu. Dan kabeh kekeun bak lu nak suruh kekeun. Ko Faisal tak berat rencana lu nak pudang balik sebab daya drone. Awal orangnya tak berat rencana lu. Teman, jenuh hana penuli. Iji baik menan berbuat baik. Pah napeng tanya ngeju puta nak bantu. Na urang kampung tanya hana remoh hana masa. Ya cik, na lampu, na tanah. Pak tanah, lu nak pedang rumah do baik nak hilangnya na. Wate napeng tunggu kesempatan. Wate kahana pengli, wate hana le jabatan baru kat pegah. Sebenarnya cari rencana lah pegah balik sebab daya haron teman. Jenuh hana le peng loronya tak berat rencana. Rencana wate kabeh peng ya pegah. Pekon hana tina peng tanya ku Faisal, pak lu pedang balik sebab kejut. Nyokon ate kabeh peng ya pegah. Rencana na orangnya tapi hana pengli. Yang modal-modal bersedekah na juga pun. Cuba tip wate na kesempatan. Nyoge dona na rezeki. Ngi ju anak-anak yatim urang fakir. Senang udip lang kampung. Ya bagi jubrah anak kasin. Ya bagi jubrah ke nang janda. Nyen mentang kesempatan. Tinggal kegecok harta oleh Allah Taala ada kala kagak pesakit kabeh pe hana kesempatan le. Dan kad ajal dekat. Ya, itu yang kedua. Tipu daya syaitan memerintahkan kepada kita menunda-nunda kebajikan. Nah, nyen nasaka be ile ala itu tipu daya syaitan. Ingin kita nyonyo baik dan berbuat baik, bertunda-tunda, menunda-nunda kebajikan adalah suatu rugi yang paling besar. Kan? Summa ya'muruhu bil ajalati fayaqulu lahu ajil litatafarra'a likadha wa kadha. Kemudian yang ketiga menyuruh ya syaitan akan manusia berburu-buru. Lalu syaitan berkata kepadanya, cepatlah, bergegaslah agar engkau dapat menuntaskan untuk beramal seperti ini dan seperti itu. Ibu gabu tanya, ibu gabu. Sembahyang berdajam-dajam je. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Agar sembahyang mati pi bertanya, mandu alirat tanya. Yang sembahyang tarawih yang 7 menit kali 20 menit 15 menit kali mandum aliran sesat. Kenapa sesat? Dalam ajaran Islam rukun sembahyang 13. Fatihah rukun qauli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Huruf kita jaga, tajwid kita jaga, makhraj kita jaga. Apabila tajwid tidak kita tajwidkan, tasydid kita hilangkan, tidak sah rukun qauli. Tidak sah rukun qauli, tidak sah salat. Mana waknya? Allahu waladhdallin amin. Allahu akbar. Assalamualaikum. Allahu akbar. Waladhdallin. Nyaliran tetan. Elo yang hirungkannya pemerintah pun buta matai. Mui hanai kalannya akan dilarang. Memang sesat menyesatkannya. Fatihah itu rukun. Satu huruf kita tinggalkan dalam Fatihah tidak sah solat. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Itu rukun qauli juga, tasyahud akhir. Ini Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waladhdallin. Allahu akbar. Waladhdallin. Aliran sesat menyesatkan. Walaupun pesantren gedenya, apa pakainya? Buka aja tidak sebuah ajaran mazhab, barangkali mazhab yang boleh meninggalkan membaca Fatihah. Jadi
berbangga-bangga lemeluh di viral wawancara lo. Kenapa pemerintah membiarkan? Kalau memang bukan Islam itu terserah, orang kafir membuat perbuatan kafir itu hak mereka, toleransi beragama. Orang kafir membuat perbuatan kafir itu hak mereka, mereka ke gereja, mereka berdoa menurut mereka, itu hak mereka. Tapi dalam Islam tidak boleh sholat begitu, sesat, menyesatkan. Tidak ada ajaran Islam demikian. Ini kan bangga alam pelemah tajam-tajam gabu-gabu. Yang mana tidak sembahyang, yang pulang sembahyang menyulang kawan-kawan enggak lagi yang menyerbu. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Sembahyang rumah 2 menit kali. Abang menyuruh sembahyang belasah enggak. Allah Akbar. Betul nya ingin legok pah. Mau dia pamer-pamer sembahyang. Baik gabu-gabu. Baca begot. Beruh bacaan. Tidak boleh tergesa-gesa. Yang gabu-gabu beribadah itu juga tipu daya syaitan supaya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in asamahu Allah taala raddahu bi anqala qalilul amali ma'at tamami khairun min katsirihi ma'an nuqsani. Apabila hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menolak ia akan setan dengan berkata, apa katanya? Qalilul amali ma'at tamami khairun min katsirihi ma'an nuqsani. Amal yang sedikit disertai dengan kesempurnaan itu lebih baik daripada amal yang banyak disertai dengan kekurangan. Tabuh rakaat atau sembahyang sempurna, tumaknina, kemudian tasbih kita jaga subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Serakaat yang sempurna kita lakukan lebih baik daripada 1000 rakaat tapi kekurangan dalam solat tersebut. Kepu teman hana nilai dak le menyenubuh bayangan lia budu, kepu teman botimon tabompang cikok-cikok botimon pang kai kap di jangat nya munyi kede kai peduk enan datang yang padu menyatanya hana punya tempucok aju kita buka puasa aja nilai hana le. Jadi nilai pada Allah bukan dari segi banyaknya tapi dari segi sempurnanya. Sedikit amal sempurna tidak terburu-buru lebih baik daripada banyak amal tapi kekurangan. Kenapa kekurangan terburu-buru? Tak tembayang tak boleh rakaat sempurna, ngan tembayang tarawih awaknya tak nyawa-awaknya yang pelumah berdiri. Siri bege go tabu rakaat tembayang tanya ngan tembayang awaknya 20 rakaat. Kenapa? Salah, buru-buru. Buru-buru itu tipu daya setan. Makanya tak keli tanya qalilul amali ma'at tamam khairum min katsirihi ma'an nuqsan. Amal sedikit sempurna itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi kekurangan. Boh timon 3 kilo, gak boh sulu gede 2 kilo, 5 ribu 3 kilo, 2 kilo 10 nayum. Boh timon ke cikok-cikok, di tengah cikok, bawah ujung cikok, beok takoh je, le boh umpang, pri hana publo le hana soblo, kelemo je tabi. Jadi nilai pada Allah bukan dari segi banyaknya, dari segi sempurnanya. Untuk apa banyak kekurangan tidak ada nilai. Le syaitan ibu-gabu-gabu dan dumpu ibu-gabu-gabu. Tapi yang pegabu-gabu yang pada buat tempat pegahli kuat tabu hadis. Tergesa-gesa itu daripada syaitan kecuali 5 masalah. Yang pertama itu tazwijul bikri idza adrakat. Menikahkan perawan bila telah berusia balik. Anak darah tanya ka baliknya pernikah aju. Menyunau ruak laki atul itu pernikah juga bagah baik rulam dina yang pergi pertajam nasib perkara yang pergi pertajam tapi mencoba ibadah yang atas setan you perkahwinan yang bagah-bagah pulau menyunau nak mina antara bawahnya ni hu ya Banda Aceh yang kau ngeri Banda Aceh tunggu Banda Aceh sudah istilah kumpul kubu mahasiswa-mahasiswi itu sebuah tempat bah hotel kah bebas hotel Banda Aceh.
Hai mani menokon promo ya kenan ka bebas boleh. Hai bukti bersa temele le Eliza razia le Eliza wali kota Banda Aceh gitu me kan anak gambar hotel bukan mahram. Nyen bersegera katul itu jo ged rina ngawai ada pegawin. Kemudian yang kedua wa qada'ud daini idza wajaba bayu utang. Saya utang katul tangguh nya wajib bersegera. Tekedi hanang bayu pegah le. Kehalangan yang hanang bayu utang do le teh. Utang apabila sudah ada kesempatan bayar, wajib bayar, nya bersegera bayu utang. Nyan yang giu bersegera itu bukan dari setan. Dalam syariat giu bersegera ya, bayar utang. Tabak urung tanyo ke rata-rata bak mutang ko galak. Alnya te pegah haba mutang klik lok tengku. Ilong kalau tak urut bak long biyo to pegah. Analun tupak pegah hai la em yo kan bak tengku male lu. Nyo sinya perle baje nyo kata juk peng putang. Nyo panen padenya lom bayu tengku. Insyaallah karap panen padi. Begitu panen padi jumoh hanan dihling tanyo. Nyo Aceh lu ina kampung baru le nama modelnya tu. Mutang galak ati bayu ka hana galak. Ati bayu ka pebengih ro kurung. Kita laki ka bengih. Ide bak lun rasakan. Bahkan gukli ati laki utang bak lun. Ku pasal monyo hana do nu putang hana seputang kelung ni. Kok mekarat lu nyawang nyangkut nyawang la meno kata juk. Pajan teman bayu insyaallah yang panen padenyo ke ro nilai lah juk. Begitu panen padi arak lorong lu hana gejali. Sang ini kampung baru mudah-mudahan nasib Mudua ke contoh barang yang bayu utang yang giu segera bayu utang kok. Sangkutnya. Yang yang disegerakan mengurus jenazah tajhizul mayyiti idza mata. Itu mengurus jenazah apabila telah meninggal. Meninggal banyak yang giu segera aja. Tajhiz memandikan, mengkafankan, mensolatkan, juga menanamkan. Yang keempat termasuk itu waqirat daifi idza nazala. Menghormati tamu apabila telah singgah. Jame tetu rumah. Nyen bersegera tanyo melayani tamu. Yang pemulia jame rakyat tat pahala ni bila Allah. Kemudian yang kelima itu wattaubatu minadz dzambi idza adznaba. Bertobat daripada dosa apabila dia tidak berbuat dosa. Yang bersegera ya. Tapi dalam berbuat ibadah tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru karena itu adalah tipu daya setan supaya ibadah kita kurang. Kalau ibadah kita kurang, tidak ada nilai pada Allah. Yang diinginkan oleh setan kita beribadah tapi tidak ada nilai pada Allah. Makanya gebu-gebu yang pulau nekun belum pernah Abu Palu Gading Allah yarham waktu kamu gekul itu ku Aceh dah sembayang ele Abu kele Abu dah sembayang ele so Abu dah sembayang je Abu menyalele tu tu oleh Abu ubeu nak ikhlas. Jadi bahasa menyalele daripada baik menan bahasa tak ibadah le betul waten dosa dengan Allah itu bahasanya. Jangan ya dah sembahyang ya nyak leuh dah you. Hana deuh ikhlas bae kena bahasa dah you. Ya dah sembahyang you nyak leuh dah juga dia. Nya hana gak bahasanya. Tergopoh-gopoh bahasanya tidak baik. Walaupun memang tujuan dana kubur menyaglah dengan Allah, bahasanya tidak baik. Tidak sopan bahasanya. Kan? Summa ya'muruhu bil itmamil amali mura'atan linnas fa in asamahu Allah ta'ala raddahu bi anqala malladhi a'malu bi mura'atin nas afala takfini ru'yatullah ta'ala. Yang keempat, mengajak ia syaitan akan kita, memerintahkan kita oleh syaitan, menyuruh kita untuk menyempurnakan amal. Begek-gek sembahyang bertrip-trip, wirid bertrip-trip. Untuk apa? Mura'atan, untuk memamerkan kepada manusia.
Ria pelemah bago. Age bunuh ada perah punya sembayang rumah lah menek kala. Punya sembayang ni melasa patah-patah gerakan lagi awak dendra. Allah akbar punya rumah. Allah akbar. Punya rumah subhan. Punya ini dah sembayang melasa subhan. Trip-trip di sembahyang. Punya rumah kali perakaat ini baru dua. Kepu sembahyang menan. Tak petapuna menyaingi leurung bahawa lun ge sembahyang, lun taat ana gebu-gebu. Tujuan pamer pada manusia. Urang ria renggu handa bang surga. Dalam satu hadis di dalam kitab Sirrus Salikin, surga berkata tiap hari, innal jannata natakallamat qalat ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in wa namamin wa hasudin. Surga tiap hari berkata, apa kata surga? Haram masuk dalam surga 4 golongan di antaranya. Yang pertama, bakhil, orang kikir, urang krit nya haram dalam surga. Apalagi orang kaya, tertulis di pintu surga, anti haramun ala ghaniyil bakhil. Haram masuk surga bagi orang-orang kaya yang pelit, yang kikir. Yang kedua, mura'id. Haram masuk surga bagi mereka-mereka yang bersifat riya, mempamerkan ibadah kepada orang lain, ingin dipuji orang lain, ingin diagung-agungkan oleh orang lain. Lati menyaikun lun urun taat, langati menyatakan sedekah, menyatakan pelemah ikut urun dan sedekah, menyaikun lun urun dermawan, ingin ibadahnya pamer kepada orang. Ria bukan dari segi zahir, ria itu dalam hati. Yang tahu hamba itu dengan Allah. Inolati itu contoh. Nah, tidak orang ngejak Jumat, hari Jumat. Dia datang jam 10. Dia sudah taubat. Dari jam 10 dia qadha sembahyang tinggal, dia wirid, dia baca Quran. Dia buangkan waktu hana pakai ke pulain hari Jumat posipluh kajak masjid. Selalu dia bangun solat. Tapi niatnya untuk taubat kepada Allah, membayar hutang dengan Allah. Selalu dilihat orang bahwa dia banyak ibadah. Ke urang kalan hana masalah, penting hati ji. Kan tujuan pelemah ba urang. Tujuan untuk taubat. Duk tidak urang lain, karai katib. Gejak gelakirau gedang basah ke. Gedang sembayang Allahu akbar latih koknya nya banyak kekalan li ayah tuan lun bahawa lun dah lonjak bab mustajib. Jadi tujuan sembahyang pelemah batu itu ria namanya. Walau 2 rakaat. Ini jadi masalah. Ria lamati. Jadi ini bahaya. Berbuat ibadah bukan karena Allah, ingin pamer kepada manusia. Nyati katu ingin lamati pelemah baurung, ingin dipuji orang, maka kita menolak apabila kita dilindungi oleh Allah. Apa kata kita? Malladzi a'mali bi mura'atin nas afala takfini ru'yatullahi ta'ala. Apa gunanya amal yang aku lakukan dengan memamerkan kepada manusia? Apakah tidak cukup bagiku perhatian Allah Ta'ala? Itanya tiada ibadah sip Allah mentan depuhan apa ya depu legok tadi. Dia tahu ada orang mau baca Quran, hanya itu boleh oleh, kenapa ya Allah kedepu. Ada tak mau sedekah, hanya tak pamer ke tak juk. Allah kedepu, kasih kedepu oleh Allah. Jangan ingin pamer kepada manusia. Kasih perhatian Allah ke kita. Allah selalu melihat hambanya apa yang diperbuatnya. Tunjukkan pamer ba urang, minyak dehayu gitu. Kayaknya asal kai ke kurang, kau, kena yang pak cok sedekah minyak ikut urang, dia itu dermawan. Yang model-model, menyuhana urang kalian, itu yang bubut. Pokoknya ingin memamerkan kepada manusia. Ini ria namanya. Karena buka-buka tak, yang pulang tanya imum kadang-kadang. Punya sirah tu kulullahu ahad dengan inna atainai. Punya dadan daimum kadang-kadang surah Baqarah 2 dah baca. Tujuan ada kamu nunggu gawat lon tengku kan, lon penceramah pendakwah.
Dikala pergi berangkat dari rumah, apa niat? Nyo nak jak dakwah lihat semubut mesti lagi malamnya di kampung baru. Bumangat tak lon semubut. Menyai pujo lo le urung melecek kampung baru bahwa mangat lon semubut, hayu lon semubut. Nyenit lon bak lon bedahkan ka kena laknat ba Allah. Ingin lon semubutnya menyak di hayu bak urung ron. Nyenit lon bak lon bedahkan ka kena laknat ba Allah. Kalau bikin tengku kena si tergantung niat. Ria dalam hati. Contoh juga orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ke ditarik mutabakah. Tujuan piala dan menyaikun hebat tatkah baca Quran. Lumbuh sawah dan menurakau tengah. Jadi di sini nilainya. Kalau ingin pamer dan pujian daripada manusia, itu ria namanya. Tidak diterima oleh Allah. Cukup Allah memperhatikan kita. Bek galak tak pujian bak manusia, anayum bak Allah. Yang bi tenaga Allah, yang bi kekuatan Allah. Kenapa ketika berbuat untuk manusia? Tidak malu kita kepada Allah. Yang pelahir tanya Allah, yang bi kekuatan mata tanya Allah. Hingga sanggup berbuat ibadah, sanggup bersedekah, sanggup Allah yang berikan. Tetapi kenapa ketika kita lakukan untuk orang lain bukan karena Allah? Karena dumpu Allah juga bukan karena Allah. Jangan ingin pamer pada manusia. Kebanyakan kita pamer. Kata manusia, kawatan syah. Kaji ohnan mentang menjadi tersambung lah muka. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa yang melarang kita pada berbuat taat itu tipu daya syaitan. Yang menunda-nunda pada kebajikan itu tipuan syaitan. Kemudian bergesa-gesa itu tipuan syaitan. Yang terakhir, kita ibadah dengan sempurna tapi pamer kepada manusia. Itu juga tipu daya syaitan. Hana tergesa-gesa, God gede, tapi ingin pamer. Itu juga tipu muslihat. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah. Tipu daya syaitan yang memang sering kita abaikan hari ini, mari kita amalkan. Yang telah kita belajar, tahu ilmu kita amalkan. Supaya ilmu itu barakah. Ilmu barakah, ilmu yang mendorong kita untuk berbuat beramal. Itulah ilmu barakah. Mudah-mudahan waktu sesaat lagi kita makin hari makin dekat dengan Allah. Makin hari makin dekat dengan kubur. Moga kiranya kehidupan akhir kita diberi berkah umur kita oleh Allah. Selalu kita dalam taat, jangan terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya adzan dia. Ya adzan ya alhamdulillah adzan. Ya adzan. Allah